semua, kembali lagi bersama Ibu Ina. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita membaca dalam berdoa. Ibu akan memimpin dalam doa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu Yohana, Sherly, Cece, Penny, Kelvin. Oke, karena semuanya hadir, hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita pada malam 7 tentang strategi pembelajaran pada materi peninggalan sejarah, tokoh-tokoh sejarah, menghargai jasa dan meneladani pahlawan. Nah, yang pertama yaitu pembelajaran tentang peninggalan sejarah di lingkungan setempat. Sebagaimana diketahui bahwa setiap zaman memiliki kebudayaan dengan corak yang khas. Dari setiap masyarakat yang memiliki kebudayaan itu berusaha untuk disampaikan kepada generasi penerusnya, bahkan berusaha untuk dikembangkan. Oleh karena itu, ada usaha pewarisan budaya. Maka, kebudayaan zaman dahulu akan menyisakan berbagai pengalaman. Wujudnya ada 3, sebagaimana wujudnya dari kebudayaan, yaitu peninggalan yang berbentuk ideal, bentuk sistem sosial, dan bentuk fisik. Bentuk peninggalan sejarah yang dapat dilihat dan diraba adalah bentuk fisik. Sisa peninggalan yang dapat diraba antara lain sebagai bentuk alat-alat teknik seperti alat-alat produktif, senjata, alat-alat menyalakan api, makanan, minuman, bahkan pembangkit gairah dan jamu-jamuan, pakaian dan perhiasan, tempat berlindungan perubahan, dan alat-alat transport. Setiap zaman akan menyisakan alat-alat tersebut. Ada yang masih tersisa dan ada pula yang tidak lagi tersisa. Organisasi sosial masyarakat mungkin telah banyak berubah, tetapi di masyarakat masih banyak yang tetap dipertahankan. Sistem kekerabatan patrilineal, yaitu prinsip yang menghitung hubungan keturunan hanya melalui para kerabat laki-laki, atau matrilineal, yaitu prinsip yang menghitung hubungan keturunan hanya melalui para kerabat wanita, atau prinsip kombinasi nasi. Yang selanjutnya ada sistem pengetahuan. Masih banyak peninggalan sejarah yang masih dipercaya di lingkungan kebudayaan Jawa. Misalnya, masih hidup sistem perhitungan Nasrani melalui primbon, suluk, dan wirid, dan yang banyak mengajarkan sinkrisme. Sistem pengetahuan tentang alam sekitarnya masih dipelihara masyarakat dari berbagai lingkungan kebudayaan, seperti pengetahuan tentang muslim, sifat-sifat gejala alam, tentang binatang-binatang, dan lain-lain. Lambang-lambang hidupnya nenek moyang adalah dengan batu-batu keramat berbentuk lonjong yang diasah hingga mengkilat dan disebut kaneka. Benda-benda keramat ini biasanya disimpan dalam sebuah lemari kayu yang kecil dan ditutup dengan daun kakhok. Lemari kayu ini berada dalam monai bersama dengan benda-benda keramat lainnya. Peninggalan sejarah berupa bahasa daerah adalah peninggalan yang harus disadari oleh setiap orang di lingkungan kebudayaannya masing-masing. Bahwa bahasa daerah tidak lahir secara mendadak, namun merupakan proses pewarisan budaya. Untuk memelihara warisan budaya berupa budaya adalah penggunaan bahasa daerah oleh masyarakat atau ahli warisnya. Di sini, jika bahasa tersebut sudah tidak digunakan lagi, maka lenyaplah warisan budaya berupa bahasa tersebut. Berdasarkan tahapan sejarahnya, kebudayaan di Indonesia, peninggalan sejarah dapat pula dilihat sampai saat ini. Misalnya, peninggalan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia. Peninggalan sejarah yang dapat dilihat antara lain, yang pertama, bahasa Sanskerta yang sampai saat ini masih memperkaya pembendaharaan bahasa Indonesia sampai saat ini, seperti kata Bhinneka Tunggal Ika, catur, gatra, dan lain-lain. Yang kedua, peninggalan lainnya adalah kepercayaan yang masih dianut oleh sebagian bangsa Indonesia, yaitu agama Hindu dan Buddha. Walaupun sedikit perbedaan antara agama Hindu dan Buddha dan di negara asalnya, tetapi dasar-dasar kepercayaannya sama saja. Misalnya seperti kita di Indonesia, masih pada umat masyarakat Bali masih merayakan hari raya Nyepi dan hari-hari lainnya.
Selanjutnya dalam bidang pengetahuan, yaitu perhitungan kalender tahun Saka masih banyak kita gunakan. Lama tahun Saka adalah 365 hari dan perbedaan dengan tahun Masehi adalah 78 tahun lebih dahulu. Peninggalan bangunan seperti candi-candi, seni bangunan candi mengandung unsur budaya India, tetapi keberadaan candi-candi di Indonesia tidak sama dengan candi-candi yang ada di India. Bentuk dasar bangunan candi di Indonesia adalah punden berundak-undak yang merupakan salah satu peninggalan kebudayaan megalitikum. Dalam bidang kesenian, warisan budaya Hindu dan Buddha masih dapat kita saksikan, yaitu seni rupa, seni sastra, dan seni pertunjukan. Dalam seni rupa dapat dilihat dari relief dinding candi atau gambar timbul. Selanjutnya pada bagian ke-B, yaitu pembelajaran tentang tokoh-tokoh sejarah. Menyampaikan materi tentang tokoh-tokoh sejarah tidak terlepas dari konteks peristiwa, sebagaimana guru dalam memilih para tokoh sejarah sesuai dengan nilai yang akan disampaikan kepada siswa. Menurut Ulwan, pada tahun 1988 ada sejumlah strategi pendidikan yang dapat dipilih, antara lain pendidikan dengan keteladanan, adat istiadat, nasihat, memberi perhatian, dan memberi hukuman. Pendidikan keteladanan merupakan pendekatan yang paling meyakinkan. Pendidikan dengan adat kebiasaan artinya pembiasaan. Dalam struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, diwajibkan memasukkan rencana kegiatan pembiasaan di SD. Pembiasaan sendiri dimaknai sebagai upaya praktis dan pembentukan pembinaan dan persiapan. Pendidikan dengan nasihat merupakan metode yang didasarkan pada efektivitas komunikasi antara pendidik dengan para siswa. Nasihat dapat membukakan mata hati anak-anak pada hakikat sesuatu dan mendorongnya menuju situasi luhur dan menghiasinya dengan akhlak yang mulia dan membekalinya dengan prinsip-prinsip agama. C. Pelajaran tentang menghargai jasa dan meneladani para pahlawan. Salah satu sasaran atau tujuan dari pembelajaran IPS adalah siswa diharapkan dapat menghargai jasa dan meneladani para pahlawan. Untuk membahas tentang penanaman sikap siswa agar mau menghargai jasa pahlawan dan meneladaninya, sebaiknya kita lihat sejumlah model pembelajaran yang dikemukakan oleh Joyce dan Will pada dalam bukunya Model of Teaching pada tahun 2002. Joyce dan Will mengemukakan bahwa pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 4 model, yaitu model pembelajaran sosial, model pemrosesan informasi, model pembelajaran perilaku atau individu, dan model pembelajaran perilaku. Model pembelajaran sosial sangat efektif digunakan. Di sini guru menghendaki agar siswa menemukan makna atau jati diri di dalam dunia sosial dan memecahkan dilema dengan bantuan kelompok. Jenis model pembelajaran sosial misalnya melalui bermain peran. Nah, dalam bermain peran, siswa belajar menggunakan konsep peran, menyadari adanya peran-peran yang berbeda, dan memikirkan perilaku dirinya dan perilaku orang lain. Fungsi model pembelajaran sosial adalah yang pertama, untuk menggali perasaan siswa. Yang kedua, membentuk inspirasi dan pemahaman yang berpengaruh terhadap siswa, sikap, nilai, dan persepsi. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dan sikap dalam memecahkan masalah. Dan yang keempat, mendalami mata pelajaran dengan berbagai cara. Model pembelajaran pemrosesan informasi digunakan untuk tujuan membantu siswa memahami konsep tertentu. Nah, pendekatan pembelajaran ini menurut Nurani pada tahun 2003 dapat diterapkan untuk semua umur, dari anak-anak sampai orang dewasa. Pendekatan ini lebih tepat digunakan ketika menekankan pembelajaran lebih menitikberatkan pada mengenalkan konsep baru, melatih kemampuan berpikir induktif, dan melatih berpikir analisis. Model pembelajaran pribadi menekankan pada pengembangan diri siswa, yaitu untuk membantu siswa mengembangkan hubungan produktif dengan lingkungannya dan membantu mereka untuk dapat memandang dirinya sebagai pribadi yang berguna.
Model pembelajaran dari pendekatan ini antara lain pengajaran tidak langsung, pelatihan kesadaran, sinektik, sistem konseptual, dan pertemuan kelas. Selanjutnya adalah model pembelajaran perilaku. Membangun asumsi bahwa orang-orang dapat belajar melalui observasi dan praktek. Keberhasilannya ditujukan melalui perilaku yang dapat diamati seperti kemampuan membaca, menerbangkan pesawat, memecahkan permasalahan matematis, mengajar, dan lain-lain. Dalam membina siswa agar dapat menghargai jasa pahlawan dan meneladaninya adalah model pembelajaran sosial. Namun demikian, selain pembimbingan dalam kelas, yang paling penting adalah menciptakan lingkungan yang kondusif. Model pembelajaran yang digunakan pada suatu lingkungan tertentu mungkin sangat cocok, tetapi tidak pada lingkungan yang lain tidak tepat. Dalam memilih dan menciptakan lingkungan yang sebenarnya terkait dengan pengelolaan pembelajaran, terutama yang terkait dengan waktu yang tersedia dalam jadwal untuk setiap pembelajaran, ketersediaan dan pengaturan ruang belajar, pengaturan peserta didik dalam belajar, dan pengelolaan peserta dalam belajar. Bagaimana praktiknya pembelajaran? Hasan pada tahun 1995 mengatakan bahwa proses pengembangan nilai untuk menghargai para pahlawan harus diawali dari proses pemahaman. Proses pembelajarannya akan mengikuti 5 prinsip, yaitu pemahaman terhadap nilai dan moral, penghargaan terhadap nilai dan moral, identifikasi terhadap nilai dan moral, penerapan nilai dalam perilaku, dan pembentukan wawasan dalam kebiasaan. Pemberian pemahaman terhadap nilai kejuangan para pahlawan tidak mungkin diterima siswa sebelum mereka atau para siswa mengetahui sosok kejuangan para pahlawan dan nilai-nilai yang terkandung dalam perjuangannya. Setelah memahami sosok pahlawan yang diceritakan dan memahami nilai kejuangan yang dibelanya, berikutnya adalah membina siswa agar mampu menghargai nilai yang diperjuangkan tersebut. Penghargaan terhadap nilai merupakan langkah dasar untuk proses pengembangan nilai dalam diri siswa. Nah, proses penghargaan terhadap nilai merupakan proses internal siswa. Sebagai upaya guru dalam mengajak siswa melakukan apa yang diketahuinya, salah satunya adalah siswa mau dan bersedia menghargai terhadap nilai tersebut. Proses penghargaan terhadap nilai menempatkan guru dalam posisi membantu siswa melihat dan menemukan keuntungan-keuntungan yang dimiliki suatu nilai. Langkah berikutnya adalah identitas diri. Wujudnya adalah langkah menerima terhadap nilai yang diketahui dan telah ditakar, keuntungan dan kerugiannya. Pada tahap identifikasi diri, siswa sudah menunjukkan proses pengorbanan waktu, tenaga, dan mungkin biaya untuk memberikan sesuatu terhadap nilai yang sedang dibicarakan. Nah, langkah terakhir setelah siswa bersedia memberikan apa yang dihargainya adalah penerapan nilai dalam perilaku. Menerapkan nilai-nilai kepahlawanan pada pahlawan tentu saja sangat sulit. Para pahlawan sudah tidak ada, yang ada hanya cerita yang tertulis atau cerita yang disampaikan guru. Langkah terakhir dalam proses pendidikan nilai adalah terbentuknya kebiasaan dan wawasan. Proses ini merupakan proses yang panjang, yaitu sepanjang ia sekolah pada jenjang pendidikan. Pengembangan sikap, nilai, dan moral pada tahap ini ditandai oleh keputusan-keputusan yang bersifat pribadi. Ia lebih banyak bertindak sebagai orang yang mengambil keputusan yang sendiri. Setelah mengetahui prinsip dasar dalam penanaman nilai, kewajiban guru yang terakhir sebelum menyampaikan materi tentang jasa-jasa para pahlawan adalah mencoba mengidentifikasi ketokohan para pahlawan nasional. Cara guru mengambil nilai baik dari para pahlawan dengan cara perencanaan pembelajaran. Baik disarankan untuk melewati langkah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, yaitu pemahaman terhadap nilai dan moral yang diperjuangkan para pahlawan, penghargaan terhadap nilai dan moral yang diperjuangkan para pahlawan, yaitu menunjukkan nilai yang sama dengan pahlawan tetapi dalam bentuk yang lain, seperti bekerja keras, pantang menyerah, selalu mencari inovasi, menghargai mutu dan waktu, berdisiplin, menghargai jerih payah perjuangan, dan lain-lain. Kemudian mencoba melakukan prinsip dasar kejuangan para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari dan mencoba menginternalisasi nilai tersebut menjadi kebiasaan.
Nah, demikian penjelasan singkat kita terhadap pada modul 7 ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini pada modul 7. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi anak-anak.